Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakalan bikin konten sesuai thumbnail itu, yaitu, nah, menurut aku ini tuh bakalan banyak banget yang nonton karena beneran sepenting itu untuk setiap orang lainnya yang akan menginjak ke jenjang selanjutnya seperti SMA atau SMK. Disclaimer, dari kata-kata atau opini aku ini adalah opini pribadi dan tidak apa ya maksudnya itu memasukkan opini orang lain. Ini benar-benar opini pribadi dan pemikiran aku mengenai pilihan aku antara SMA atau SMK. Nah di sini semua tahu kalau misalnya aku itu milih SMA dibandingkan SMK. Nah, kenapa sih aku bikin video kayak gini? Karena menurut aku ini bakal penting banget buat kalian yang mau masuk ke jenjang SMA atau SMK ini. Nah, awal-awal waktu udah lulus SMP, aku pun nyari banget pencerahan mengenai SMA atau SMK ini. Dan kenapa dan alasan aku apa untuk masuk ke SMA, bakalan di selanjutnya aku terangin ke kalian. Background aku bakalan ceritain background aku dulu. Nah, sebelumnya background aku itu kebanyakan dari orang-orang yang emang masuk SMK atau kayak lingkungan rumah, teman-teman SMP dan lain-lainnya. Aku ngerti kenapa mereka itu pengen masuk SMK karena mungkin emang udah didominan kalau SMK itu sama dengan bisa cepat kerja. Tapi aku nggak memutuskan seperti itu. Kenapa? Karena aku masih mencari banyak hal kayak kenapa sih mereka itu mau masuk ke sana SMK atau kayak apakah itu bakal langsung dapat kerja atau kayak gimana. Waktu itu tuh aku ingat banget tuh mau masuk antara SMA SMK itu aku nyari dulu data-datanya mengenai hal itu, jadi nggak aku langsung terima dari omongan orang lain atau dan lain-lainnya. Aku cari dulu data-data yang benar emang fix. Yang pertama aku cari data mengenai pengangguran yang terbanyak di Indonesia itu apa. Nah kebanyakan yang pengangguran terbanyak itu berasal dari SMK. Nah terus aku merasa ini tuh kayak enggak sepadan sama di lapangan. Kan kalau misalnya kebanyakan orang tuh di lapangan itu SMK itu sama dengan dapat kerja, tapi ternyata kenapa datanya menunjukkan seperti itu. Nah itulah pentingnya kalian untuk kritis dan juga tidak hanya menerima omongan dari orang lain atau kayak kebanyakan orang-orang di SMP ini tuh ngikut teman aja, yang penting sama teman gitu. Nah menurut aku ini tuh cocok banget buat kalian yang emang benar-benar bingung banget harus kayak gimana. Dan menurut aku kalian kritisilah dulu dari omongan atau opini orang lain, apakah itu benar atau salah. Jadi kalian bisa tahu nih ini tuh benar atau salahnya seperti yang aku contohin tadi. Menurut aku kebanyakan orang gitu, rata-rata nggak semua tapi kebanyakan orang itu yaitu mengikuti teman, ikut teman dan lain-lainnya, kayak gak apa-apa lah asal kesini asal ada teman dan lain-lainnya. Menurut aku ini tuh salah banget. Why? Karena menurutku setelah lulus nanti atau lain-lainnya itu pasti bakalan kita tuh benar-benar sendiri, nggak akan sama teman. Dan menurut aku di dunia kerja pun nanti itu tuh pasti sama teman, sama teman sendiri maksudnya. uh, Siapapun teman kalian itu pasti nggak akan menjadi apa ya namanya itu, pegangan hidup atau apapun itu. Kalian gak boleh menjadi ketergantungan sama temen ikut sama sana sini. Nah kebanyakan yang fatal itu karena itu guys. Background sebelumnya juga aku itu bukan di sekolah SMP negeri, tapi aku sekolah di MTS swasta. Jadi ini tuh benar-benar memang mungkin ngaruh juga sama diri aku sendiri yang emang dari dulu sekolah dari swasta. Mungkin aku bakalan bagi beberapa hal alasan kenapa aku lebih cocok ke SMA daripada SMK. Ke yang pertama yaitu tujuan. Nah, kenapa ini menjadi alasan pertama aku? Nah, menurut kalian pasti bakal mengira kalau tujuan aku itu untuk kuliah dan lain-lainnya. Salah guys. Kenapa? Karena menurutku kalau misalnya tujuan kalian untuk kuliah dan lain-lainnya nggak harus SMP SMK, karena dua-duanya juga bisa. Nah, aku tuh awal-awal tuh nanya ke guru aku kayak mereka tuh lulusan SMA atau SMK, ternyata ada juga loh yang masuk yang lulusan SMK dan dia juga lanjut kuliah. Jadi sebenarnya tujuan itu bukan untuk kuliah. Kenapa? Nah tujuannya itu yaitu menurut aku banyak hal yang emang gimana ya, menurut aku tuh kayak ada di kepala aku aja gitu di SMA ini. Pertama tujuannya itu untuk dapat relasi. Nah
relasi ke SMK, padahal di SMP juga banyak relasi dan lainnya. Nah aku tuh ini benar-benar menurut aku realistis banget atau kunci emas dari sana. Kunci emasnya itu yaitu kita tuh bisa dapetin relasi emas ini di SMA. Maksudnya itu relasi kayak gimana? Nah kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang emang dia tuh apa yang namanya itu kritis dan lain-lain, itu tuh kebanyakannya di SMA menurutku. Kenapa nggak di SMK? Padahal SMK juga banyak yang kritis dan lain-lainnya. Aku nggak bilang kalau misalnya di SMK itu nggak banyak yang kritis, tapi menurut aku di daerahku atau rata-rata yang menurut aku, ini opini aku ya, kebanyakan tuh aku bisa mengambil dari yang SMA ini. Nah, apalagi aku itu nggak keterima sama SMA negeri, jadi aku nyari kira-kira SMA swasta mana yang emang menurut aku unggul di kotaku. Nah, sesuai sama tujuan yang tadi, aku mencari relasi yang emang benar-benar emas. Dan menurut aku ini tuh udah kesampaian di kelas 11 ini, dari kelas 10 sih, tapi kelas 10 tuh waktunya aku mengeksplor orang-orang yang emang menurut aku cocok nih untuk dimanfaatkan atau lain-lainnya. Jadi biar aku tuh bisa berdiskusi sama orang ini mengenai my future atau my life, my discuss. Nah, aku melihat orang-orang yang di SMK itu menurutku kayak kurang gitu dan lainnya, karena mereka itu memfokuskan mereka untuk kerja secara nyata atau langsung, sedangkan di kita di SMA ini benar-benar mendiskusikannya secara rinci dan juga kritis. Nah, setiap ada pemikiran baru, opini baru dan lainnya, aku bisa mendiskusikan dengan orang yang menurut aku bisa diajak diskusi. Nah, dan menurut aku disclaimer, di sini juga banyak negatifnya, banyak banget kok orang-orang yang di SMA ini yang emang nggak punya pemikiran kritis dan lain-lainnya juga. But aku bisa menemukan orang-orang yang emang kritis atau bisa diajak diskusi ini. Nah, jadi masalahnya itu bukan masalah SMA SMK-nya, tapi masalah kita dalam bergaul atau mencari teman yang emang bisa diajak diskusi. Dan menurutku atau lingkungan aku itu merujuk ke SMA ini. Kedua adalah belajar. Nah, belajar di sini konteksnya itu cara belajar atau cara pemikirannya. Di SMA kita itu benar-benar belajar yang mengenai teori-teori atau dikritisi, sedangkan di SMK itu kebanyakan mereka langsung praktek terjun langsung. Nah, ini yang membedakan antara SMA dan SMK-nya. Oke, kita lanjut ke alasannya kenapa aku memilih teoris daripada praktek. Because karena menurut aku kalau aku itu sebenarnya kita tuh cocok-cocok ya. Kalau menurut aku, kalau kalian emang lebih suka sama praktek gitu tuh mending langsung ke SMK, tapi kalau aku itu lebih cocok sama teoris, jadi aku lebih milih ke teoris. Lalu lanjut di SMK yang praktek ini tuh kan kita hanya memilih satu jurusan. Nah, tetapi realitanya itu aku kira ya, satu jurusan tuh benar-benar kita mempelajari satu jurusan aja, nggak kemana-mana gitu. Tapi ternyata menurut aku kalau di SMK itu ditambahin aja gitu materinya sama sesuai jurusannya. Nah, kenapa aku tahu? Karena aku langsung wawancarai teman aku langsung yang dari SMK, mereka tuh belajarnya kayak gimana dan lain-lainnya. Sebelumnya aku juga nanya-nanya ke kakak kelas yang dulu yang ngebedain antara SMA dan SMK ini. Ternyata mereka ngejelasin SMA tuh kayak gini-gini, SMK tuh kayak gini-gini, dan aku jadi punya pandangan baru mengenai pilihan aku tersebut. Nah, tapi kalau di SMA itu belajar semua hal, mempelajari semua, jadi mencakup semua yang kita pelajari, yang harus kita pelajari. Nah, waktu itu di sekolahku waktu kelas 10 kita itu sistemnya semua mempelajari IPA IPS kita masukin, tetapi waktu kelas 11 kita harus milih antara ngambil dominan ke sosial atau dominan ke sains. Nah, nanti aku bakalan bilang juga kenapa aku milih IPS-nya gitu. Nah, kenapa ini penting banget? Jadi aku bisa mempelajari semua hal daripada cuma satu jurusan saja, karena menurut aku ini tuh butuh banget untuk aku yang masih belum tahu apa-apa. Makanya aku memilih SMA ini karena mempelajari semua hal. Nah, sebenarnya ini bukan masalah SMK-nya lagi, tapi aku tergantung orangnya. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya aku ngambil SMK dan pulang sekolah langsung belajar yang sama kayak SMA, tapi menurut aku itu susah banget. Kenapa? Karena nggak ada yang membimbing aku langsung dalam belajarnya. Jadi di SMA ini kan kita tuh bisa nanya nih mengenai hal-hal yang emang kita tuh nggak ngerti dan lain-lainnya di pelajaran tersebut.
yang kita tuh nggak tahu. Tapi kalau dia di SMK itu rada lumayan susah karena mungkin gurunya juga kebanyakan yang emang satu jurusan saja. Nah, di sini aku nggak bilang kalau misalnya SMA itu cuma teori saja, tetapi banyak banget prakteknya. Kayak terutama kalau kalian ngambil jurusan IPA. Teman-teman aku itu banyak banget yang jurusan IPA, dan mereka itu setiap pembelajaran itu seru banget, kayak prakteknya itu benar-benar banyak banget, apalagi fisika dan juga kimia biologinya. Jadi prakteknya itu dalam pelajaran hal itu saja. Menginjak aku ke kelas 11 aku tuh jadi paham atau sadar kenapa metode praktek langsung itu lebih bagus daripada teoritis. Nah, di zaman sekarang itu menurut aku pembelajaran yang bagus itu lebih bagus ke praktek langsung. Tetapi di sini aku apa ya, udah tahu resikonya kalau misalnya aku tuh kalau masuk SMK pasti nggak ada praktek-praktek atau kerja langsung kayak di SMK ini. Dan juga bisa mempertimbangkan cara belajar yang paling efektif itu kayak gimana. Jadi sebelum masuk ke SMA atau SMK, kalian harus tahu sebenarnya gimana cara pembelajarannya itu di sana, di lapangan langsung. Apakah emang prakteknya itu benar-benar praktek, dan apakah mempelajari sesuatu pelajaran itu emang benar-benar kritis. Jadi itu kalian harus cari sendiri, gak bisa kalian minta-minta informasi dari orang lain karena itu benar-benar beda banget. Nah, mungkin kalau yang lebih baik atau apapun menurut aku, kalau aku bisa bilang ke diri aku kemarin atau sebelum masuk SMA, aku bakalan bikin atau sistem tetap masuk SMA tapi lebih banyak praktek. Maksudnya itu praktek bukan dari sistem sekolah, tapi kita yang bikin praktek sistem sendiri. Di sini juga aku masuk SMA, aku juga mempelajari hal-hal yang emang ada di jurusan SMK, seperti akuntansi, manajemen, dan lain-lainnya juga banyak, tentang perkantoran dan lain-lainnya. Nah, kenapa aku masuk SMA ini? Jadi aku bisa mempelajari dan punya banyak waktu untuk mempelajari semua jurusan yang ada di SMK ini gitu. Nah, dari kelas 10 pun aku nyicil kayak mempelajari tentang akuntansi, tentang manajemen, dan lain-lainnya, tetapi aku nggak bisa praktek langsung. Cuma bisa sih praktek langsung, tetapi nggak ada pembimbing, itu susah guys. Kalian harus nyari mentor atau pembimbing kalian sendiri jika kalian mau praktek. SMK pun enggak, SMK atau SMA itu enggak seindah yang ada di bayangan kalian, dan itu jujur banget aku. Kenapa? Karena aku kira bayangan SMA itu kayak gini, aku kira SMK bayangan itu kayak gini, tapi realitanya itu bener-bener different banget atau beda banget sama yang kita pikirin atau orang-orang awam pikirin. Nah, kenapa lah kalian harus benar-benar cari realitas di lapangan itu sendiri, kayak gimana sih pembelajarannya dan lain-lainnya. Kita lanjut. Nah, yang atau ketiga atau kedua ini, menurut aku ini adalah hal yang paling terpenting. Kalian harus evaluasi diri kalian dulu. Kenapa? Karena menurut aku, jika kalian evaluasi diri sendiri, kalian bakalan tahu kalian itu cocoknya kemana. Nah, maksud aku evaluasi diri sendiri itu kayak gini, kira-kira pikiran kalian kalau misalnya kalian umurnya segini, mau punya pikiran kayak gini dan lainnya, itu kira-kira cocoknya di mana ya, antara SMA atau SMK. Misalnya aku di umur segini mau bisa belajar mendalami tentang akuntansi, ada pembimbingnya, udah bisa ini itu, oh berarti aku kiranya cocoknya ke SMK. Terus kayak aku kayaknya lebih cocok tumbuh di lingkungan seperti ini, sistem pendidikan yang seperti ini, yang terus kayak lingkungan atau guru-gurunya yang seperti ini, terus cara pembelajarannya seperti ini. Nah, kalian jadi bakalan tahu nih antara SMA atau SMK nih yang paling cocok, yang kira-kira kalian mau bertumbuh di mana. Karena itu kan 3 tahun aja. Nah, manfaatkanlah waktu yang emang kira-kira, oh aku kayaknya cocoknya tumbuh diri aku di SMA gitu, contohnya aja ya. Oh kayaknya aku tuh cocok, aku butuh banget nih sama orang-orang yang lingkungannya tuh kayak gini. Jadi itulah yang aku cocokin ke SMA ini. Selanjutnya aku bakalan membahas tentang opportunity atau peluang yang emang kira-kira aku butuhkan banget. Nah, sebelumnya di kotaku tuh banyak banget SMA swasta negeri yang mempunyai peluang yang besar ataupun kecil. Nah, di SMK pun mungkin banyak banget peluang dan lainnya, tapi aku satuin lagi sama tujuanku dari awal, biar nyambung antara tujuan dan juga opportunity-nya. Nah, di SMA aku ini benar-benar menurutku banyak banget peluang yang emang kira-kira bisa aku dapetin selama aku
3 tahun gitu. Nah, contohnya peluang bisa menjadi wakil organisasi, terus aku bisa bisa menjadi duta kesehatan, lalu aku bisa mengikuti berbagai lomba-lomba seperti olimpiade, debat, dan juga lain-lainnya. Itu aku merasa adanya di SMA. Nah, di SMK pun mungkin banyak, tetapi untuk peluang-peluang mengikuti lomba atau apapun itu menurut aku kurang guys, kecuali mungkin yang emang SMK-nya itu yang emang tinggi atau bener-bener yang bagus gitu, seperti kurikulumnya bukan kurikulum yang kita biasanya pakai. Contohnya aku sebenarnya nggak tahu sih, tapi kebanyakan itu kalau di kota-kota besar itu pasti banyak SMK yang memakai kurikulum sendiri atau kurikulum ini, dan menurut aku ini tuh lebih jauh lebih bagus banget opportunity-nya. Sebelumnya juga aku tuh gak tahu mengenai kurikulum karena aku kira semua sekolah mau yang atas, yang menengah atau yang bawah pun sama gitu kurikulumnya Indonesia atau kurikulum Merdeka. Dulu kurikulum Merdeka, sekarang apa ya, 2013 apa, aku kira pikirnya seperti itu, dan aku nggak kepikiran sama sekali kalau misalnya ada kurikulum yang beda. Setelah aku tahu ternyata ada sekolah yang mempunyai kurikulum yang berbeda, aku ngerasa kayak kenapa ya aku dulu nggak nyari ini, dan kenapa aku nggak apa ya mengkritisi atau nyari peluang sekolah-sekolah yang di sana. Nah, di kota aku ini kebetulan banget ada sekolah yang memakai kurikulum itu. Aku sebenarnya nggak tahu sih, sebenarnya belum cari juga mengenai itu. Dan menurut aku kurikulum ini lebih penting dibandingkan antara kita milih SMA atau SMK. Mungkin opportunity yang di SMK itu pasti banyak banget, ini sesuai sama kalian aja. Tapi kalau menurutku, aku melihat teman-temanku yang lain, opportunity-nya itu banyak banget. Kalau misalnya tujuan kalian itu mau praktek langsung atau kerja, contohnya seperti magang, PKL, relasi yang kuat sama alumni yang punya bisnis dan lain-lainnya, itu pasti cocok banget buat kalian yang emang mau terjun langsung di SMK ini. Pasti jauh lebih banyak opportunity-nya, tetapi di SMA itu banyak banget opportunity-nya, jadi kalian bisa menimbang-nimbang antara opportunity SMA atau SMK ini. Nah, di sini pun aku enggak sama sekali menjelekkan antara kedua belah pihak ini, tetapi aku netral gitu untuk kalian yang emang masih bingung antara di lapangan itu kayak gimana. Dan menurut aku yang paling penting itu kalian nggak boleh mengikuti pertama kata orang tua ataupun kata teman-teman. Kenapa? Karena menurut aku yang akan menjalani sekolah ini yaitu kalian, bukan orang tua kalian maupun teman-teman kalian. Di awal aku bilang kalau misalnya pengangguran terbanyak itu antara kebanyakannya itu SMK, tetapi disclaimer juga banyak juga sebenarnya SMA yang emang nganggur atau kan SMK, tapi aku melihat dari datanya langsung gitu ya. Tetapi kalau misalnya di lapangan pun aku nggak bisa menjamin kalau SMA itu nggak pengangguran gitu, ternyata banyak banget lagi di negeri kita ini. Aku bakalan kasih kalian pencerahan mengenai menurut aku yang udah aku kritisi. Kebanyakan orang itu hanya ikut arus aja, atau kayak oh berarti kita tuh lulus tuh langsung kerja atau kayak gimana. Menurut aku itu salah besar. Kenapa? Karena gak ada sesuatu hal yang emang menjamin, entah itu kalian mau SMA atau SMK, itu benar-benar gak menjamin sama sekali, tetapi yang menjamin itu diri kalian sendiri. Nah, ini aku cuman sebagai contoh aja, jadi history ke belakang itu ceritanya, karena aku mikir aku nggak akan dapat peluang untuk kerja langsung ya guys. Jadi aku tuh sebenarnya ini tuh kabar baik, yaitu aku keterima kerja di perusahaan, tetapi aku gak bisa menerima itu. Kenapa? Karena aku juga masih fokus ke hal yang aku kejar. Nah, aku jadi punya pandangan baru guys, ternyata aku pun yang sebagai SMA ini yang gak kerja langsung, yang gak bisa gak punya penjamin atau pelatihan skill, itu aku bisa keterima. Dan masih banyak orang-orang yang udah lulus SMK pun mereka gak langsung dapat kerja. Jadi menurut aku ini tuh baiknya itu tergantung kalian sendiri mencari opportunity atau peluang tersebut. Jadi aku tegasin sama kalian, gak ada yang menjamin kalian sendiri kecuali diri kalian sendiri yang menjamin. Sekarang pun di kali 11 aku lagi nyiapin atau mengkritisi segala hal informasi yang masuk ke aku, entah itu aku antar, nanti aku bakal
masuk ke masih namanya tuh masuk ke kuliah ataupun enggak, mungkin aku bakalan dari informasi-informasi lagi yang emang kurang waktu itu. Mungkin aku bakalan belajar lagi di waktu nanti dari sebelumnya. Yang SMP ini aku kurang mengkritisi hal-hal itu tersebut. Aku tuh membahas yang tadi sebelumnya belum bahas itu, kenapa aku mau masuk ke IPS. Yang pertama, sebelumnya ini sebenarnya bukan IPS ya zaman sekarang, tapi lebih ke dominan. Aku jujur li, aku tuh suka banget sama sains, aku juga suka banget sama sosial. Jadi bener-bener gak ada yang netral sama sekali. Sekolah aku sistemnya itu dua kelas sains, satu kelas sebenarnya tuh jadi disatuin gitu, jadi bisa dibilang dua kelas itu sains sama IPS. Nah, dan kenapa sih alasannya itu aku mau masuk IPS, karena walaupun aku suka sains, tetapi aku lebih mendahulukan mencari jati diri itu di IPS. Nah, kalau di IPA itu pasti banyak banget teman-teman yang ambisius dan lain-lainnya. Aku pasti bakal ngikut ambisius dan aku nggak punya waktu untuk myself. Dan menurut aku kalau di IPS itu aku jadi punya waktu untuk mencari jati diri aku. Contohnya, aku tuh udah kepikiran kalau misalnya pulang sekolah habis belajar sains itu pasti diet dan lain-lainnya. Jadi aku nggak ada waktu untuk mikirin hal-hal yang untuk diri aku sendiri. Nah, tetapi kalau di PS, karena pelajarannya itu masih gampang atau masih bisa aku pikirin sendiri, jadi aku bisa punya waktu untuk diri sendiri. Contohnya, aku pulang sekolah, setiap pulang sekolah gitu ya, nggak tentu sih, aku mencari opportunity lain selain di sekolah. Nah, sebenarnya di IPA juga aku bisa, tapi menurut aku opportunity yang paling besar itu di IPS. Nah, ini tergantung sama kalian. Aku nggak nyaranin kalian masuk nanti ke IPS, tetapi karena emang prioritas aku itu sama diri aku sendiri dulu, jadi aku lebih mentingin ke diri aku sendiri. Sekali lagi aku mau tegasin, gak boleh benar-benar kalian ketergantungan sama apapun hal di dunia ini, entah itu sama teman, entah itu sama pelajaran, entah itu sama apapun, tapi kalian harus bergantung sama diri kalian sendiri. Jadi aku merasa kalau aku masuk SMA ini dan aku masuk IPS, aku gak ada rasanya itu menyesal. Mungkin rasa menyesal itu ada, tapi gak ketergantungan gitu, karena aku gak bergantung sama pelajaran-pelajarannya, aku bergantung sama orang-orangnya dan lain-lain. Aku hanya bergantung sama diri aku sendiri. Nah, menurut aku yang paling penting itu adalah utamain diri kalian sendiri. Masih banyak banget orang-orang yang bilang IPA itu lebih unggul, IPS itu lebih ini. Masih banyak banget yang kayak gitu. Padahal menurut aku ini tuh tergantung kalian sendiri, guys. Kalau misalnya diri kalian sendiri terkecil benar, pasti nggak tahu diri kalian. Kalau kalian harus maksain karena orang lain atau gengsi dari orang lain, kalian itu mampunya segitu, ya udah segitu. Maksud aku di sini bukan pasrah, tapi maksud aku tuh gimana ya, kalian harus itu kan diri kalian sendiri gitu, jadi biar kalian tahu masuk kemana gitu. Nah, aku juga mau kasih saran kalian, banyakinlah kalian untuk membaca buku. Di setiap keputusan yang kalian ambil, kalian bisa mencari sudut pandang dari pemikiran-pemikiran yang di buku-buku tersebut. Guys, mungkin itu aja sih video aku kali ini. Maaf banget kalau misalnya omongan aku itu tertawa atau lain-lainnya, karena aku gak ada persiapan sama sekali, tetapi aku mempersiapkan sebisaku mungkin untuk ngomong di depan kamera ini mengenai keputusan aku. Sekali lagi aku tegasin ya, menurut aku ini adalah opini pribadi, bukan opini orang lain. Oke guys, gitu aja. Semoga kalian di sini yang nonton video ini benar-benar kuku bisa mempunyai keputusan yang terbaik dalam hidup kalian. Oke guys, bye bye.